teman-teman, perkenalkan nama saya Aidiana Gracie Siregar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi virus. Reproduksi virus terbagi menjadi dua jenis siklus. Yang pertama itu ada siklus litik, yang kedua itu ada siklus lisogenik. Siklus litik yang warna pink dan siklus lisogenik yang warna biru. Siklus litik yang tahap pertamanya adalah tahap adsorpsi, di mana si bakteriofag itu mulai menempel ke permukaan sel inang. Lalu yang keduanya itu ada tahap penetrasi, di mana si bakteriofag ini setelah menempel, ia menusukkan jarum penusuknya ke dalam sel inang sehingga menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah tahap sintetis atau tahap replikasi, di mana komponen-komponen tubuh virus mulai terbentuk, seperti kapsid, selubung ekor, asam nukleat, serabut ekor, dan lain-lainnya. Nah, setelah tahap replikasi, masuklah ke tahap perakitan. Komponen-komponen virus itu dirakit menjadi satu bagian tubuh virus yang utuh, lalu selanjutnya ke tahap pematangan, di mana virus-virus yang sudah tersusun tiap komponennya menjadi satu bentuk tubuh virus yang utuh, ia akan mulai keluar dari sel inang. Nah, kenapa sel inang ini bisa rusak? Karena sudah terinfeksi oleh virus tersebut, sehingga jaringan dari sel inang ini tidak lagi bisa dikuasai oleh si sel inangnya. Nah, lanjut ke siklus lisogenik. Siklus lisogenik yang pertama yaitu tahap adsorpsi. Sama juga seperti litik, ia menempelkan tubuhnya ke sel inang, lalu lanjut ke tahap penetrasi, di mana si DNA si virus bakteriofag itu diinjeksikan ke dalam virusnya. Nah, lanjut di bagian ketiga ini mulai berbeda, di mana di dalam bagian tubuh virus yang buat si sel inang ini disisipkan DNA dari si bakteriofag. Nah, setelah disisipkan, ia lanjut ke bagian kromosom, kan sudah tersisip tuh menjadi satu bagian utuh dengan kromosom sudah satu utuh dengan DNA dari si bakteri, kromosomnya si sel inang dengan DNA sel bakteri. Nah, setelah itu mereka melakukan replikasi sehingga terciptalah banyak DNA dan juga kromosom yang menjadi satu itu selama ada pembelahan sel. Nah, lanjut setelah ini masuk lagi ke tahap ini, di mana tahap di kasus jarang terjadi, katanya pada siklus lisogenik ini bisa saja terjadi si profage atau si DNA bakteri itu memisahkan diri dari kromosom sel inang. Tapi itu kasus yang jarang terjadi. Karena jika contoh si DNA ini yang jarang terjadi ini kan, si DNA ini keluarkan dari bagian kromosom sel inang. Nah, setelah keluar, dia itu bisa saja jadi masuk ke siklus litik, bukan siklus lisogenik. Tapi itu jarang terjadi, teman-teman. Nah, setelah terjadi si DNA bakteriofag dengan kromosom sel inang itu kan udah ada replikasinya kan di bagian yang keempat ini. Nah, setelah itu baliklah mereka ke komponen siklus lisogenik ini. Udah selesai kan, DNA-nya udah ada, terus udah banyak juga replikasiannya. Mereka juga nanti ujungnya akan memecahkan sel inang, namun tidak secara langsung. Jadi kesimpulannya dari reproduksi virus dari siklus litik dan lisogenik ini secara simpelnya adalah siklus litik langsung memecahkan atau merusak sel inang. Namun siklus lisogenik ini tidak langsung memecahkan atau merusak sel inang, karena ada bagian di mana si bakteri ini dinonaktifkan sampai tahap yang selanjutnya.
Baiklah teman-teman, sekian penjelasan mengenai reproduksi virus dari saya, Ayu Tiara Gracia Siregar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan dan juga keterlambatan saya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.